Bayangkan sebuah negara di mana gaji utuh langsung masuk ke kantong Anda, tanpa ada potongan pajak penghasilan. Tempat di mana harga bahan bakar lebih murah daripada sebotol air minum. Warganya pun mendapat akses penuh untuk layanan kesehatan dan pendidikan. Terdengar sangat sempurna. Bukan. Namun, kehidupan di sana sangat sepi, karena hiburan malam nyaris tidak ada. Anda tidak akan menemukan bar atau pesta. Bahkan, menatap wanita di jalan terlalu lama bisa membuat Anda bermasalah dengan hukum. Jadi, apakah Brunei benar-benar tempat tinggal yang ideal? Atau lingkungan yang cukup sulit untuk diadaptasi oleh orang awam? Seperti biasa, konten video ini dirangkum dari berbagai referensi. Jika ada info yang kurang tepat, mohon tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi masukan dengan kami. Terima kasih banyak. Bayangkan sebuah dongeng finansial di mana alam yang membayar semua tagihan masyarakatnya. Cadangan minyak bumi dan gas alam yang melimpah memberi negara kekayaan besar untuk membiayai semua layanan publik. Karena hasil bumi mendanai pemerintah, gaji Anda tidak akan pernah dipotong untuk membayar pajak. Jika Anda menghasilkan $0, Anda akan menyimpan persis $0. Pendapat pajak penghasilan pribadi, pajak konsumsi, PPN, atau pajak barang dan jasa. Harga yang Anda lihat di rak toko atau menu restoran adalah angka pasti yang akan keluar dari dompet Anda. Ini terasa seperti cerita fiksi bagi banyak orang di dunia. Tetapi ini adalah kehidupan normal di Brunei. Negara di pantai utara Kalimantan ini ukurannya bahkan lebih kecil dari negara bagian Delaware. Namun, sistem utopis ini memicu sebuah kenyataan yang pahit. Jika seluruh sistem ekonomi bergantung pada menyedot kekayaan alam yang terbatas, apa rencana mereka saat sumur-sumur itu akhirnya mengering? Simpan pertanyaan tersebut di benak Anda. Kita berusaha bahas jenis. Kekayaan minyak bumi membuat subsidi pemerintah menekan harga bensin menjadi lebih murah dari air minum. Seliter bahan bakar premium di Brunei hanya membutuhkan biaya sekitar $0.53 Brunei. Sebotol air putih biasa seringkali dijual lebih mahal. Mengisi penuh tangki kendaraan besar jauh lebih murah daripada membeli air saat cuaca panas. Berkendara hampir tidak butuh biaya. Dan penduduk memanfaatkannya dengan sempurna. Brunei memiliki tingkat kepemilikan kendaraan tertinggi di dunia. Dengan lebih dari 800 mobil terdaftar per 1,000 orang. Rumah tangga standar merawat 2 atau 3 mobil. Dan keluarga besar bisa punya hingga 7 kendaraan. Berjalan kaki sama sekali tidak umum karena infrastruktur dibangun khusus untuk berkendara. Anda tidak akan menemukan kereta bawah tanah atau rute bus yang rumit. Lanskap kota dipenuhi jalan raya lebar dan lahan parkir raksasa. Mobil berubah dari barang mewah menjadi kebutuhan mutlak saat bensin lebih murah dari air. Apakah Anda lebih suka tinggal di masyarakat seperti ini? Atau di kota modern dengan pajak besar dan transportasi umum lengkap? Tulis di bawah. Karena kami membaca setiap komentar, perawatan medis dan sekolah hampir tidak memakan biaya di sini. Berobat ke dokter di rumah sakit negeri Brunei cukup membayar $1 Brunei. Sekitar 75 sen Amerika. Anda tidak akan melihat biaya asuransi atau tagihan tambahan. Cukup bayar $1 dan Anda akan langsung dirawat. Biaya operasi bedah ditanggung negara sepenuhnya. Jika Anda butuh prosedur medis rumit di luar negeri, pemerintah akan menerbangkan Anda ke Inggris atau Singapura dan melunasi seluruh tagihannya. Sistem akademik juga mengikuti model yang sama. Sekolah negeri hampir sepenuhnya gratis, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Pelajar berprestasi juga menerima beasiswa internasional penuh dari negara, yang mencakup tiket pesawat, biaya tempat tinggal, serta uang kuliah. Ini membuktikan secara langsung bagaimana cadangan minyak bumi diubah menjadi standar hidup yang luar biasa. Meskipun sebagian kemakmuran ini dinikmati oleh pihak istana, sebagian besarnya secara langsung meningkatkan keseharian rakyat biasa dengan cara yang sering gagal dicapai oleh negara maju. Kemurahan hati dari kerangka kerja ini sangat jelas terlihat. Dilema utamanya adalah memikirkan sampai kapan hal ini bisa bertahan, yang kemudian memicu perdebatan pelan di seluruh penjuru negeri. Citra utopia ini memudar menjadi realitas yang rumit.
Ketik angka 3 di komentar bawah agar saya tahu Anda masih menyimak pembahasan ini. Brunei beroperasi pada sistem peradilan ganda unik yang mungkin belum pernah Anda ketahui. Peraturan perdata tradisional berjalan seiring dengan hukum syariah. Karena 80% penduduknya adalah Muslim. Hukum syariah amat memengaruhi keseharian mereka. Hari Jumat adalah hari ibadah yang resmi. Mengabaikan hal ini tanpa alasan yang sah bisa berakibat hukuman penjara atau denda finansial. Untuk menyambut ribuan jamaah pada siang hari, petugas kebersihan rutin membersihkan setiap masjid setiap hari Kamis sore. Dalam aturan syariah, perselingkuhan merupakan kejahatan yang terberat. Meski hukuman resminya sangat keras di atas kertas, pihak berwenang kini menangguhkan hukuman fisik ekstrem tersebut. Namun, aturan ini tetap berjalan dan memengaruhi perilaku masyarakat. Aturan khalwat juga melarang pria dan wanita yang bukan mahram berada di satu ruang tertutup. Menginap di hotel sangat dilarang bagi pasangan di luar nikah. Meski beberapa penginapan mungkin memberi kelonggaran pada turis asing, banyak juga yang menuntut bukti sertifikat nikah. Pada akhirnya, Aturan ini mengikat siapa saja, termasuk wisatawan. Fakta mengejutkan lainnya adalah menatap wanita dengan cara tidak pantas bisa dihitung sebagai kejahatan pidana. Kontak mata Anda benar-benar membawa ancaman hukum di negara ini. Warga tetap diizinkan merayakan Natal hanya di ruang tertutup seperti gereja setelah melapor secara resmi ke pemerintah. memasang dekorasi perayaan di ruang publik dilarang keras. Dan membawa konsekuensi hingga 5 tahun penjara atau denda mencapai 30 dolar. Perlindungan alam juga sangat diperhatikan. Memetik sekuntum bunga, mematahkan ranting, atau membuang sampah di zona konservasi bisa memenjarakan Anda hingga 2 tahun atau denda 5 dolar. Turis sering melihat ini sebagai tindakan berlebihan. Namun warga lokal paham logikanya. Warga punya banyak uang sehingga denda kecil tidak akan bisa mencegah perilaku yang buruk. Ini hanyalah beberapa aturan umumnya. Jika Anda merasa info ini berguna, bagikan video ini ke teman-teman Anda. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Pria Muslim di Brunei secara hukum diizinkan untuk menikahi hingga 4 wanita. Hal ini diatur kuat dalam hukum syariah, dan sama sekali bukan celah hukum. Ini tertulis, diakui, dan dipraktikkan secara nyata oleh sebagian populasi. Namun syarat utama dari izin ini adalah keadilan yang mutlak. Bukan hanya keadilan yang diperkirakan. Bukan sekadar usaha sebisa mungkin. Harus ada keadilan mutlak dalam urusan tempat tinggal, uang, pakaian, Waktu. serta perhatian untuk setiap istri dan setiap keluarganya. Jika suami terbukti abai atau lebih memihak pada satu keluarga, peradilan Islam bisa langsung ikut campur. Hukuman atas ketidakadilan ini bisa mencapai hukuman 20 tahun penjara. Jadi memang benar, poligami itu legal, namun mengurus 2. 3. Atau 4 keluarga dengan standar hukum syariah yang ketat, butuh kekayaan dan disiplin yang jarang dimiliki pria. Pada praktiknya, poligami sangat jarang terjadi. Fenomena ini paling terlihat di desa tradisional, di mana hal ini dianggap sebagai komitmen agama dan bukan sekadar gaya hidup. Bagi penduduk non-muslim, Hukum ini sangat jelas. Mereka hanya diperbolehkan monogami. Tidak ada pengecualian sama sekali. Hal ini menciptakan masyarakat di mana tradisi beragama kuno dan tanggung jawab hukum modern berada di satu tempat, menarik ke arah berbeda, dan tetap bisa berjalan rukun. Wanita Brunei memiliki pesona yang sulit dideskripsikan tanpa melihatnya secara langsung. Negara ini ada di persimpangan budaya dari Asia Timur dan Arab, dan perpaduan itu sangat terlihat di wajah penduduknya. kulit sawo matang yang halus, Mata dalam dengan bulu mata yang panjang. Tulang hidungnya sedikit lebih tinggi dari ciri orang Asia Timur pada umumnya. Ada sisi lembut dan tajam di waktu bersamaan. Seolah menyatukan dua dunia di negara kecil di tepi Kalimantan ini. Mayoritas wanita Brunei berpakaian tertutup sesuai aturan Islam. Pakaian utamanya adalah baju kurung, yakni tunik longgar dengan rok atau celana, dan dipadukan kerudung yang disebut tudung. Namun sopan tidak berarti terlihat membosankan. Kain yang dipakai sangat berkualitas. Warnanya dipilih secara khusus. Motifnya juga sangat detail. Kesopanan di sini bukanlah hilangnya gaya berpakaian,
Ini adalah ekspresi mode yang berbeda. Wanita yang bukan muslim bisa berpakaian lebih bebas. Namun lingkungan budaya ini tetap mendorong gaya pakaian yang anggun dan tidak mencolok. Hal yang paling mengesankan bagi pengunjung bukanlah pakaian wanita Brunei, melainkan sikap tenang dan percaya diri mereka saat hidup di tengah tatanan masyarakat yang sangat menuntut ini. Sultan Hasan al-Bolkiah telah memimpin Brunei sejak tahun 1967. Beliau bukan sekadar seorang kepala negara. Beliau juga merangkap posisi Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Ekonomi. Setiap keputusan besar di Brunei selalu melewati keputusan pria ini. Kekayaan pribadi yang dimilikinya ditaksir melampaui angka 30 miliar dolar. Selanjutnya, mari kita bahas tentang mobilnya. Ada sekitar 7,000 mobil di sana, bernilai total lebih dari 5 miliar dolar. Koleksi besarnya mencakup lebih dari 600 Rolls-Royce, 574 Mercedes-Benz, 452 Ferrari, nyaris 400 Bentley, serta ratusan unit B. Sebagian kendaraan ini bahkan dilapisi emas. Bukan sekadar cat warna emas. Ini lapisan emas murni dari bodi luar sampai velg rodanya. Selain deretan mobil, Sultan memiliki pesawat pribadi Boeing 747 yang telah dirombak dengan lapisan emas padat dan kristal paling elit. Beliau juga punya armada Airbus 340, beberapa jet pribadi, dan helikopter mewah. Beliau tidak cuma duduk memiliki Boeing 747 itu. Beliau pernah langsung menerbangkannya. Termasuk saat pergi ke Washington D.C. untuk bertemu Presiden Amerika guna mendiskusikan minyak dan iklim dunia. Istananya, Istana Nurul Iman, tercatat di Guinness World Records sebagai rumah kediaman kepala negara yang paling besar di bumi. Istana ini ditaksir punya nilai 4 miliar dolar. Di dalamnya terdapat lebih dari 700 kamar, 257 kamar mandi, 44 anak tangga, 18 lift, 5 kolam renang, dan 51,000 lampu. Jika Sultan berpindah kamar tidur setiap malam, butuh waktu hingga 5 tahun untuk menempati semuanya. Kandang kuda milik kerajaan memiliki pendingin ruangan. Kandang ini disiapkan untuk 200 ekor kuda. Sekali potong rambut, Sultan menghabiskan dana $20. Beliau akan menerbangkan pemangkas rambut dari London. Untuk perayaan ulang tahun ke-50, beliau berpesta selama 2 minggu dan membayar Michael Jackson $17 juta untuk manggung. Saat sang anak menikah, beliau mengundang Michael Jackson lagi dan memberinya $10 juta hanya sebagai biaya kehadiran, tanpa perlu bernyanyi sedikit pun. Namun yang menakjubkan, Sultan tetap sangat dihormati oleh rakyatnya. Bukan karena rakyat dipaksa untuk takjub, tetapi karena sistem pemerintah yang mensponsori mobil lapis emasnya juga menanggung biaya kesehatan, sarana pendidikan, dan gaji warga tanpa pajak. Kemewahan dan sifat dermawan ini berasal dari tempat yang sama. Kondisi unik inilah yang membuat monarki Brunei benar-benar berbeda dari belahan dunia manapun. Bagi Anda yang menilai sebuah kota dari hiburan malamnya, Brunei mungkin akan terasa seperti hela napas panjang tanpa tujuan yang jelas. Penjualan alkohol di tempat umum dilarang keras. Rokok juga menghadapi pembatasan yang sangat ketat. Selama bulan Ramadan, makan atau merokok di tempat umum adalah pelanggaran hukum. Wisatawan yang melanggar aturan ini bisa menghadapi denda hampir $3,000 atau hukuman penjara hingga 1 tahun. Anda memang diizinkan membawa sedikit persediaan alkohol pribadi ke dalam negara ini. Sekitar 2 liter minuman keras atau 2 kerat bir, tetapi itu hanya untuk dinikmati secara tertutup. Di dalam kamar hotel Anda, bukan di taman, bukan di sudut jalan. Selain itu, terlihat mabuk di tempat umum adalah sebuah tindak pidana. Tidak peduli di mana Anda mengonsumsi alkohol tersebut. Lalu apa yang dilakukan penduduk setempat pada malam hari? Mari sok papalis ke pasar malam. Tempat yang paling terkenal adalah Pasar Malam Gadong di ibu kota. Bandar Seri Begawan. Tempat ini sangat hidup menurut standar lokal, yang sebenarnya berarti cukup sepi jika dibandingkan dengan standar kota lain di dunia.
Kios penjajah menjual sate, kue tradisional, air kelapa. dan durian. Aroma durian aja bisa tercium dari jarak 30 meter. Sebuah gelombang tajam dan kental yang membagi kerumunan menjadi dua kubu, yaitu mereka yang sangat menyukainya dan mereka yang ingin menjauh darinya. Menjelang pukul 11 malam, Semua kios sudah tutup. kota menjadi sunyi. Jalanan sungguh kosong. Bagi beberapa pengunjung, Kondisi ini terasa seperti sebuah kekurangan. bagi pengunjung lainnya, Ini terasa seperti kedamaian. reaksi mana yang Anda rasakan akan menunjukkan apa yang sebenarnya Anda cari saat melakukan perjalanan. Budaya kuliner Brunei adalah sebuah mahakarya tersembunyi yang belum pernah dicicipi oleh sebagian besar orang di dunia. Nasi lemak adalah menu sarapan andalan bagi sebagian besar warga di negara ini. Nasi yang dimasak dengan santan kental, Disajikan bersama telur rebus, ikan teri goreng renyah, kekayang panggang, irisan mentimun, dan sesendok sambal merah yang pedas. Makanan ini biasanya dibungkus dengan daun pisang. Jika misalnya Anda membukanya, aromanya akan langsung memikat Anda bahkan sebelum gigitan pertama, kelapa, ikan, dan cabai. semuanya menyatu dengan sempurna. Ini adalah jenis sarapan yang membuat Anda paham mengapa warga yang meninggalkan Brunei mengatakan bahwa hidangan inilah yang paling mereka rindukan. Kemudian ada ambuyat, Hidangan yang sangat unik dan jelas merupakan ciri khas penduduk lokal. Makanan ini terbuat dari pati sagu yang dicampur dengan air panas, lalu diaduk menjadi pasta bening dan lengket yang hampir tidak memiliki rasa sama sekali. Anda memakannya menggunakan tongkat bambu yang disebut candas. menggulung pasta tersebut, lalu mencelupkannya ke dalam saus asam yang terbuat dari asam jawa, jeruk nipis. Atau nanas. Pengalaman menyantapnya dilakukan secara komunal. Keluarga berkumpul mengelilingi satu panci. Kegiatan makan berubah menjadi momen untuk saling berbincang. Sate juga ada di mana-mana. Daging sapi, Ayam atau kambing yang direndam dalam bumbu rempah kuat lalu dipanggang di atas arang hingga sedikit hangus. Disajikan dengan saus kacang yang kental. Beberapa tusuk sate harganya sangat murah. Asap dari panggangan sudah mengepul ke jalanan, bahkan sebelum Anda melihat gerobaknya. lalu ada nasi katok, yang dianggap oleh banyak pihak sebagai hidangan nasional. Nasi hangat Sepotong ayam goreng renyah. dan sesendok sambal pedas. Satu porsi penuh harganya hanya sekitar $1 Amerika. Di salah satu negara paling makmur di Asia Tenggara, Makanan harian yang paling disukai harganya cuma $1. nama hidangan ini berasal dari kebiasaan lama para pembeli yang mengetuk pintu penjual kapan saja untuk membelinya. Katok berarti ketuk. Dan kebiasaan mengetuk ini sudah berlangsung selama beberapa generasi. Hampir semua negara memiliki festival. Namun Brunei memiliki festival yang memungkinkan Anda berjabat tangan dengan seorang raja di dalam kediaman kerajaan paling besar di bumi. Hari Raya Idul Fitri adalah perayaan paling besar sepanjang tahun. Momen ini menandai berakhirnya Ramadan. Bulan suci untuk berpuasa. Dan ketika hilal muncul, seluruh negara seketika berubah. Masyarakat mengenakan pakaian tradisional. Baju kurung untuk wanita dan baju Melayu untuk pria. Seluruh rumah dibersihkan dari lantai sampai langit. Langit. Berbagai meja dipenuhi dengan aneka kue manis yang beragam warna, Nastar nanas, serta hidangan lezat yang kaya akan santan dan gula aren. Selama 3 hari perayaan Idul Fitri, Sultan membuka gerbang Istana Nurul Iman, istana pribadinya, untuk masyarakat umum. puluhan ribu orang mengantre untuk masuk ke dalam. Bersalaman dengan Sultan dan Ratu, lalu menerima makanan ringan serta amplop kecil. Pada tahun tertentu, lebih dari 100.000 orang melewati gerbang tersebut hanya dalam satu periode perayaan. Coba pikirkan apa makna di balik hal tersebut. Kediaman kepala negara terbesar di dunia. Sebuah bangunan senilai $1. $4 miliar dengan lebih dari 1. 700 kamar. Membuka pintunya agar warga biasa bisa masuk dan menyapa raja mereka secara langsung. Hampir tidak ada negara lain di dunia ini di mana kejadian seperti itu bisa terjadi. Kemudian ada perayaan Maulid Nabi, yaitu peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Puluhan ribu orang berkumpul di ibu kota untuk mengikuti parade yang membentang hingga beberapa kilometer. Pejabat, Pelajar, dan organisasi masyarakat. semuanya mengenakan pakaian tradisional.
membawa spanduk. serta melantunkan selawat dan berbagai nyanyian Islami secara bersamaan. Hal yang membedakan parade ini dari acara serupa di negara mayoritas Muslim lainnya adalah bahwa Sultan beserta anggota keluarga kerajaan berjalan langsung dalam barisan bersama warga biasa, Tidak berada di atas panggung yang tinggi. tidak juga berlindung di balik pembatas. Mereka berada di tengah kerumunan, melangkah bersama rakyat. Lalu ada Regata Brunei, sebuah festival yang sangat erat kaitannya dengan tradisi sungai di negara tersebut. Berbagai tim dari seluruh penjuru Brunei, serta dari Malaysia dan Indonesia, Beradu kecepatan menggunakan perahu panjang beraneka warna di sungai Brunei. sementara suara drum mengiringi ritme dayung dan penonton bersorak-sorai dari kedua sisi sungai. Parade perahu hias menyusul setelah balapan selesai. Ada yang dibentuk menyerupai miniatur istana. Ada pula yang dihiasi pola tradisional. Semuanya bergerak perlahan menyusuri sungai layaknya museum budaya yang mengapung. Deretan kios di sepanjang tepi sungai menjual sate Air kelapa. dan jajanan lokal kepada ribuan penonton. Ini adalah salah satu malam langka di mana ibu kota tetap ramai dan hidup melewati batas jam malam yang biasanya sepi. Festival di Brunei bukanlah sekadar pertunjukan untuk menghibur turis. Berbagai acara tersebut adalah momen di mana negara ini menunjukkan kepada Anda jati diri mereka yang sebenarnya. Anda mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Orang di depan Anda hanya menyentuh pelan ujung jari Anda, lalu meletakkan tangannya sendiri di dadanya. Mereka sama sekali tidak bersikap dingin. Mereka justru sedang menunjukkan rasa hormat yang sangat dalam. Gerakan tersebut Dari ujung jari ke dada adalah salam tradisional khas Brunei. sebuah cara untuk menyampaikan bahwa hubungan tersebut melampaui jabat tangan dan langsung menyentuh hati. Bagi wanita muslim, Aturannya sedikit berbeda. Pria tidak akan memulai jabat tangan lebih dulu. Jika seorang wanita menawarkan tangannya, Syekh menyambutnya dengan lembut. jika dia tidak melakukannya, sebuah senyuman dan anggukan kepala adalah respons yang paling tepat. Banyak pengunjung dari barat awalnya menganggap hal ini sebagai bentuk menjaga jarak. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin lembut sebuah sapaan, semakin sopan maknanya dalam budaya lokal. Sekarang mari kita bahas tentang menunjuk. Jika Anda punya kebiasaan menggerakkan jari telunjuk saat berbicara, Anda harus menghilangkan kebiasaan itu sebelum tiba di sini. Menunjuk langsung dengan jari telunjuk dianggap sangat tidak sopan, bahkan terkesan agresif. Penduduk menunjuk menggunakan ibu jari. Namun ibu jari tersebut dilipat ke arah telapak tangan, sehingga dari kejauhan terlihat seperti kepalan tangan yang dijulurkan. Jika Anda melihat seseorang melakukan gerakan ini dan bingung memikirkan sinyal apa yang sedang mereka kirimkan, Ketahuilah bahwa mereka hanya sedang menunjuk dengan cara yang sopan. Jika Anda diundang masuk ke rumah orang lokal, bawalah sebuah bingkisan. serahkan hadiah itu hanya dengan tangan kanan Anda, Tangan kiri dianggap kurang bersih dalam budaya Islam. karena selalu dikaitkan dengan kebersihan pribadi. Dan menggunakannya untuk memberi atau menerima sesuatu adalah sebuah kesalahan etika pergaulan. Hindari juga penggunaan kertas kado berwarna putih. Putih adalah warna duka cita dalam budaya ini. Dan datang ke sebuah perayaan membawa hadiah berbungkus putih akan menciptakan suasana yang sangat keliru. Selama bulan Ramadan, jika Anda kebetulan berada di Brunei pada waktu buka puasa, Anda mungkin akan diajak bergabung dengan sebuah keluarga atau di masjid untuk makan bersama. Terimalah ajakan tersebut, meskipun Anda sedang tidak lapar. Terimalah porsi kecilnya. Menolak dengan terlalu tegas akan dibaca sebagai sebuah penolakan kasar, bukan sebuah kesopanan, Begitulah cara penduduk setempat mengekspresikan keramahan mereka. dan disambut masuk ke dalam momen tersebut adalah salah satu pengalaman paling tulus yang ditawarkan oleh negara ini. Terakhir, Saat menghadiri acara keagamaan dan festival, perhatikan tempat duduk Anda. Pria dan wanita biasanya duduk di area yang terpisah. duduk di area yang salah sebagai seorang turis memang tidak akan membuat Anda menjadi penjahat. Tetapi itu bisa menciptakan rasa canggung dan salah paham. Amati dulu sekeliling Anda. Ikuti petunjuk dari lingkungan di sekitar Anda. Ini adalah negara di mana kesadaran akan batasan ruang dan struktur sosial bukanlah sebuah pilihan. Hal tersebut adalah dasar dari bagaimana masyarakat hidup berdampingan.
Brunei adalah sebuah negara dengan populasi penduduk kurang dari 0,5 juta jiwa. Negara ini sama sekali tidak memiliki status militer yang besar. Negara ini juga tidak mendominasi berita utama global. Namun, Paspor negara ini adalah salah satu dokumen perjalanan paling kuat di seluruh dunia. pemegang paspor Brunei bisa memasuki lebih dari 160 negara dan wilayah tanpa prosedur visa yang merepotkan. Fakta tersebut secara konsisten menempatkannya di tingkat paling atas dalam daftar paspor global terkait kebebasan bepergian. Brunei adalah satu dari sedikit negara yang warganya diizinkan masuk ke 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa memerlukan visa. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok. Kelima negara tersebut, bebas visa. sebagian besar negara mungkin bisa mengakses beberapa di antaranya. Sangat sedikit yang bisa mengakses kelima negara itu. Namun warga negara ini bisa melakukannya. Ini bukanlah hasil dari aliansi kekuatan militer atau dominasi ekonomi yang besar. Ini adalah hasil dari diplomasi netral yang dilakukan dengan sangat cermat selama puluhan tahun. Brunei telah membangun reputasi internasionalnya di atas dasar stabilitas, konsistensi, serta seni berdiam diri dalam menghindari konflik. Di tengah dunia, di mana ketegangan geopolitik sering membatasi hak perjalanan, negara ini berhasil memosisikan diri sebagai bangsa yang dipercaya oleh hampir semua pihak. Untuk ukuran negara sekecil ini, hal tersebut adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. dan bagi warganya, Hal itu berarti dunia ini sungguh terbuka lebar bagi mereka, dengan cara yang belum tentu bisa dinikmati oleh warga dari negara yang jauh lebih besar dan lebih berkuasa. di saat sebagian besar negara di dunia saling berpacu mengembangkan setiap lahan yang tersedia, Brunei justru membuat keputusan sadar untuk membiarkan lebih dari 70% wilayahnya tetap menjadi hutan hujan tropis yang tak tersentuh. di kawasan Ulu Temburong, Salah satu daerah yang paling dilindungi secara ketat di negara ini, hutan tersebut dibiarkan tumbuh hampir tanpa gangguan manusia. Akses ke sana sangat dibatasi. Pengunjung harus menempuh perjalanan menggunakan perahu untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Di bawah tajuk pepohonan, ekosistemnya sangat lebat dan dipenuhi dengan berbagai spesies. Kehidupan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain di bumi. Udara di sana juga terasa sangat berbeda. Lebih sejuk. Terasa lebih padat karena kaya akan oksigen. terpisah dari semua hal modern hanya oleh aliran sungai dan beberapa ratus langkah masuk ke dalam pepohonan. Strategi pembangunan negara ini dibangun di atas sebuah prinsip yang justru sudah ditinggalkan oleh sebagian besar negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus diartikan sebagai perusakan alam. Negara ini telah memilih untuk mendefinisikan identitasnya, bukan cuma dari apa yang berhasil mereka bangun. Tetapi juga dari apa yang menolak mereka hancurkan. Di kawasan di mana penggundulan hutan telah mengubah lanskap secara drastis hanya dalam satu generasi, Brunei berdiri dengan tenang sebagai sebuah pengecualian. Hutan bukanlah sekadar sumber daya yang menunggu untuk ditebang dan dimanfaatkan. Hutan itu sendiri adalah sebuah nilai yang sangat berharga. Masjid Omar Ali Saifuddin di ibu kota Bandar Seri Begawan adalah jantung arsitektur dari negara ini. Dibangun pada tahun 1958. Bangunan ini berdiri megah di atas laguna dengan kubah emas yang berkilau serta menara putih yang bersih. Pada malam hari, ketika lampu menyala dan bayangan masjid memantul sempurna di atas permukaan air yang tenang, tempat ini berubah menjadi salah satu pemandangan paling menakjubkan di seluruh Asia Tenggara. Di sampingnya terdapat replika batu dari kapal kerajaan, Berdiri diam di tempatnya, sebagai pengingat akan tradisi panjang yang masih membentuk identitas bangsa ini. Kampung Ayer adalah desa terapung yang paling besar di seluruh dunia. Pemukiman ini telah berdiri selama lebih dari 300 tahun. Terdapat lebih dari 200 struktur bangunan, termasuk perumahan, gedung sekolah, masjid, pertokoan, serta rumah sakit. Semuanya berdiri di atas tiang pancang di atas sungai Brunei dan saling terhubung oleh lebih dari 36 km jalan setapak yang terbuat dari kayu. Setiap rumah dilengkapi dengan pendingin ruangan televisi parabola, dan jaringan internet. Para penduduk bepergian menggunakan taksi air. dari luar.
Tempat ini tampak seperti sebuah desa yang terjebak di masa lalu. Namun dari dalam, Ini adalah sebuah komunitas modern yang berfungsi penuh, yang sekadar memilih hidup di atas air daripada di daratan. Taman Nasional Ulu Temburong mencakup lebih dari 50,000 hektar hutan hujan yang dilindungi oleh negara. Untuk bisa sampai ke sana, panasnya harus naik perahu. lalu menaiki ratusan anak tangga menembus hutan lebat untuk mengakses jalan gantung yang membentang di atas pucuk pepohonan. Dari titik ketinggian itu, Pemandangannya adalah lautan hijau yang tidak terputus di setiap arah. tidak ada jalan aspal. Tidak ada gedung bertingkat. Hanya ada hutan dan langit luas serta kicauan berbagai burung liar yang tidak Anda ketahui namanya. Museum Royal Regalia di ibu kota menyimpan ribuan barang bersejarah dari perjalanan keluarga kerajaan. Singgasana yang terbuat dari emas. Mahkota untuk upacara adat. Berbagai hadiah dari para pemimpin dunia. Dan tepat di bagian tengah ruangan, terdapat kereta kerajaan raksasa yang dulunya digunakan dalam acara penobatan Sultan Hasan al-Bolkiah. Dipamerkan dalam ukuran aslinya. Dikelilingi oleh bobot sejarah bangsa yang sangat panjang. Dari abad ke-15 hingga abad ke-17. Brunei bukanlah sebuah negara kecil di ujung pulau Kalimantan. Negara ini dulunya adalah sebuah kekaisaran raksasa. Wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh pesisir utara Kalimantan, yang saat ini meliputi sebagian besar wilayah negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia, bersama dengan beberapa bagian wilayah Indonesia. Pengaruhnya bahkan meluas hingga ke wilayah Filipina bagian selatan, termasuk Kepulauan Sulu. Pada satu titik sejarah, mereka pernah menguasai kota Manila sebelum armada Spanyol datang dan mengubah peta wilayah tersebut untuk selamanya. Jika negara modern saat ini diibaratkan seperti apartemen studio yang sepi, maka pada abad ke-16, tempat ini adalah sebuah geria tawang mewah yang menghadap ke lautan luas di keempat arah matanya. Negara ini tidak cuma luas. mereka sangat kuat para saudagar dari Tiongkok, India, Timur Tengah, dan seluruh dunia Islam datang ke pelabuhan mereka untuk memperdagangkan aneka rempah, kayu berharga, emas, serta perak. Para sultan pada masa itu menjaga hubungan diplomasi dengan dinasti Ming di Tiongkok, serta dengan berbagai kerajaan besar di seluruh penjuru Asia Tenggara. Sistem pemerintahannya sudah sangat maju. Jangkauan kekuasaannya nyata adanya. dan dari kekaisaran inilah Agama Islam menyebar luas ke berbagai arah. Menuju ke bagian selatan Filipina, menuju ke berbagai wilayah di Indonesia, serta menuju ke berbagai kelompok masyarakat di seluruh kawasan tersebut yang masih memengaruhi rutinitas hingga masa kini. Kemudian, sama seperti nasib semua kekaisaran besar lainnya, masa kejayaan itu pun berlalu. Konflik di dalam negeri melemahkan kekuatan pusat. kekuatan dari negara tetangga bertumbuh semakin besar. Lalu pasukan kolonial Eropa berdatangan membawa peta serta ambisi yang sama sekali tidak peduli untuk melestarikan apa yang sudah ada di sana sebelumnya. Wilayah kekuasaan hilang secara perlahan. Direbut oleh Kesultanan Sulu. Diambil oleh pasukan Inggris. Memasuki abad ke-19. Wilayah mereka telah menyusut menjadi sebuah jalur pesisir yang kecil. Pada tahun 1888, Mereka menjadi negara di bawah perlindungan Inggris. mereka baru sepenuhnya mendapatkan kemerdekaan penuh kembali pada tahun 1984. Apa yang Anda saksikan saat ini? Sebuah negara kecil nan sepi yang kaya akan minyak bumi dengan aturan hukum yang tegas, serta jaminan sosial melimpah, dan seorang raja yang memiliki 7,000 mobil mewah adalah babak paling akhir dari sebuah cerita yang dulunya pernah membentang melintasi seluruh lautan. Jadi inilah pertanyaan yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Brunei adalah sebuah negara yang memberikan hampir segalanya kepada warga negaranya. Tidak dipungut pajak penghasilan. Bahan bakar yang sangat murah. Layanan kesehatan gratis. Fasilitas pendidikan tanpa biaya. Paspor sakti yang membuka pintu ke 160 negara. Seorang raja yang hidup dalam kemewahan di luar batas imajinasi, namun tetap mau berjalan kaki di jalanan bersama rakyatnya saat perayaan festival. Dan sebagai imbalannya, Negara ini meminta sesuatu yang sangat spesifik. Sebuah jalan hidup, serangkaian nilai moral, ritme kehidupan, dan sebuah struktur sosial yang belum tentu bisa diadaptasi oleh semua orang.
Apakah itu sebuah pertukaran yang adil? Jika video ini berhasil membuat Anda melihat tempat ini dari sudut pandang yang berbeda, tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya fakta mana yang paling mengejutkan Anda. Apakah deretan mobil yang berlapis emas? Kandang kuda yang dilengkapi pendingin ruangan? Kekaisaran masa lalu yang pernah menguasai separuh pulau Kalimantan? Atau mungkin sesuatu yang lebih sunyi? Sesuatu yang membuat Anda termenung dan bukan sekadar bereaksi? Kami selalu menantikan tanggapan Anda. Dan jangan lupa untuk menekan tombol langganan. Nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan dari Anda sungguh sangat berarti bagi kami. Semoga Anda selalu sukses dan beruntung. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.